Oke, kembali lagi bersama saya Fikri di channel Fikri Mathesis. Di sini kita akan ngelanjutin ya soal quotient arsip dari tahun 2016 ya untuk beasiswa Max. Nah, tapi sebelum mengerjakannya jangan lupa subscribe ya, aktifkan notif, like, share untuk teman-teman yang seperjuangan ya bisa. Dan kalau bisa ya disupport ya. Nih, di sini nih boleh nih ya. Di link di deskripsi ada juga. Oke, sekarang kita disuruh mencari limit x menuju 0 untuk akar x kuadrat ditambah 4x tambah 5 kurang dari akar x kuadrat kurang akar x kuadrat tambah x. Nah, oke. Kita tahu nggak kita tahu kan cara untuk mencari limit gimana? Dia ada 5 cara gitu. Salah satunya adalah substitusi. Ya. Substitusi ini bisa kalau misalnya dia tidak menghasilkan hal yang tidak terdefinisi gitu, nilai yang tidak terdefinisi. Oke, jadi kalau misalnya dia bisa tidak membuat 1/0 seperti ini, contohnya, boleh gitu kita mensubstitusikannya. Oke, nah problemnya di sini, kalau di kunci jawaban adalah jawabannya 2/3, 3/2. Nah, ketika kita melihat soalnya, ini kita bisa langsung substitusi. Ketika kita substitusikan ya, ini akan menghasilkan apa? Yaitu akar 0 tambah 5 gitu ya. Kurang akar 0 tambah 0 sama dengan akar 5 doang. Padahal kunci jawabannya 3/2. Nah, ketika saya mengerjakannya tahun lalu ya, jadi ini sebenarnya ada kesalahan dalam penulisan soal ternyata. Jadi kalau misalnya kita rubah di sini adalah tak hingga, maka jawabannya adalah 3/2. Nah, baru dia tepat sesuai dengan kunci jawabannya. Oke, kalau misalnya tak hingga, ya, kalau misalnya kita kerjain dengan tak hingga, oke, kita bisa bagi dua seperti ini. Oke, saya tulis lagi ya. Limit x menuju tak hingga akar x kuadrat ditambah 4x tambah 5 dikurang akar x kuadrat tambah x gitu ya. Nah, kita tahu ini punya rumus cepatnya ya enggak? Kalau bentuknya seperti limit x menuju tak hingga, terus akar ax kuadrat tambah bx tambah c, lalu dikurang dengan akar px kuadrat tambah qx tambah r ini ya punya apa namanya cara cepat yaitu b kurang q per 2 akar a. Nah, gimana nih kalau mau kalau ujian ya bisa pakai cara cepat ya enggak sih? Kita bisa pakai cara cepat gitu. Langsung aja gini kan pas kalau misalnya di Max dapat soal kayak gini, oh ya udah gitu. Tinggal pakai rumus ini. Nah, tapi harus tahu pula syarat-syaratnya. Apa itu? Yaitu A-nya sama dengan P. Dan ini bukan tambah tapi kurang. Hati-hati loh. Nah, kan kalau misal ngafal rumus tuh kayak susah gitu ya, syarat-syarat dan segala macamnya kadang. Jadi kalau misalnya mau pakai cara cepat ya nggak masalah. Nah, bisa di skip ya, bisa di skip nih. Saya akan coba kasih tahu caranya gimana pakai konsep. Pakai konsep yang asli secara sistematis gimana cara ngerjainnya tanpa pakai cara cepat. Gitu ya. Oke, kalau misalnya cara cepat ya pasti jawabannya 3/2. Oke, kita coba selesai ya. Berarti B-nya mana? B-nya 4 ya. B-nya 4 dikurang Q-nya adalah 1 di sini. Akar A-nya itu 1 ya, berarti 3 dibagi dengan 2. Nah, jawabannya 3/2. Oke. Nah, kalian bisa skip untuk ke soal berikutnya sih. Cuma di sini akan kalau misalnya tertarik gimana cara menyelesaikannya dengan yang sebenarnya gitu ya, boleh ditonton aja. Nah, jadi gini. Kita harus kali sekawan. Kita kali sekawan akar-akarnya nih. Oke. Berarti jadi limit x menuju tak hingga ya. Kita pakai kurung siku biar lebih muat. Di sini akar x kuadrat tambah 4x tambah 5 kurang akar x kuadrat tambah x ya. Dikali sekawan ya. Dikali sekawan yaitu kayak gini juga tapi tandanya plus ya, bukan minus gitu kali sekawan. Akar x kuadrat tambah 4x tambah 5 minus plus akar x kuadrat tambah x ya dibagi dengan sama juga ya akar x kuadrat tambah 4x tambah 5
plus akar X kuadrat tambah X ya. Nah, oke. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan pembilangnya bakal dikali dengan pembilang juga. Nah, ini sama ya. Ini sama, ini juga sama. Yang beda adalah minus sama plusnya aja. Berarti kita bilang ini merupakan bentuk dari apa? A kuadrat dikurang B kuadrat, yaitu A minus B kali A plus B, ya enggak? Nah, berarti kita tinggal hilangin atapnya aja. Karena kalau misalnya akar dikuadratin, sisa dalamnya aja gitu, atapnya hilang. Oke, sama dengan limit X menuju tak hingga, ya, X kuadrat tambah 4X tambah 5 kurang, jangan lupa dalam kurung, X kuadrat tambah X. Ya, itu biasa orang sering lupa di sini dalam kurung gitu. Karena kalau misalnya nggak dalam kurung, nanti hasilnya beda. Ya, nah jadi kayak gini, ya masa minus X kuadrat plus X gitu. Sedangkan minusnya harus dikali ke dalam gitu ya. Oke. Nah, dibagi dengan sama ya, X kuadrat ditambah 4X tambah 5 ditambah dengan X kuadrat tambah X. Oke. Nah, setelah kita sederhanakan, nanti kita dapat persamaannya yaitu limit X menuju tak hingga, ya. Terus di sini X kuadrat dikurang X kuadrat jadinya habis, 4X dikurang X jadinya 3X ditambah 5. Dibagi dengan akar X kuadrat ditambah 4X tambah 5 ditambah akar X kuadrat tambah X. Oke. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, yang harus kita lakukan ya adalah membagi dengan variabel yang punya pangkat tertinggi. Variabel yang punya pangkat tertinggi adalah X, yaitu pangkat 1. Ya. Jadi akan kita bagi nih ya masing-masing dengan X gitu. Jadi ini dikali dengan 1/X untuk yang pembilangnya dan 1/X juga untuk penyebutnya. Nah, tapi karena di sini dalam bentuk akar, jadi kalau misalnya kita mau bentuk akarin juga jadinya seperti apa? Itu akar X kuadrat, ya enggak? Nah, nanti dikali ke dalam sini. Oke, jadinya sama dengan limit X menuju tak hingga, ya. Cepat aja nih ya, berarti 3X dibagi X ya 3. Terus 5 dibagi X ya 5/X dibagi dengan. Nah, ini masuk ke dalam berarti X kuadrat dibagi X kuadrat jadi 1 ya. Tambah 4X dibagi kuadrat berarti 4/X ditambah 5/X kuadrat. Oke, ditambah sama juga 1 plus 1/X. Nah, kalau misalnya bentuknya sudah seperti ini, kita substitusikan aja langsung tak hingganya ke X-nya. Sehingga akan menghasilkan 0. Karena 1 per tak hingga itu jadinya 0 gitu ya. Ya enggak? Oke, berarti kita tinggal masukin aja gitu ya, langsung kita tulis saja. Jadi 3 ditambah 0 ya, dibagi dengan akar 1 tambah 0 tambah 0 tambah akar 1 tambah 0. Jadinya 3 per akar 1 tambah akar 1. Nah, kan sama kan seperti rumus cepat tadi ya. Ini jadinya rumus cepat tadi tuh. Yaitu 2 akar A gitu. Akar A itu kan 1 ya. Berarti kan ini 2 kali akar 1 ya, sama aja gitu kan. Jadi 3/2. Sama kan? Oke, ini secara konsepnya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, kita lanjut ke nomor 11 ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya, notifnya, like, share ya untuk teman-teman seperjuangan gitu ya. Dan support juga kalau bisa di link di deskripsi atau ini. Langsung ketik aja di websitenya. Oke. Fx sama dengan cos X dibagi dengan akar E, yaitu Euler ya, Euler pangkat X. Nah, kita disuruh mencari turunan dari F0 ya, F0, X yang sama dengan 0 gitu ya, turunannya. Nah, oke. Kalau misalnya nih turunan yang bentuknya seperti ini, jadi gimana tuh? Ini kan U per V ya. Nah, kalau kita turunin jadi bentuk apa? Yaitu V kali U ya, V kali U aksen dikurang dengan U kali V aksen. Atau maksudnya turunan U dan turunan V gitu ya, dibagi dengan V kuadrat. Ya enggak? Nah, terserah sih mau milih ini dijadikan bentuk seperti Fx
sama dengan cos X kali E pangkat X, E pangkat minus setengah X ya. Juga bisa gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya bentuk perkalian seperti ini kan U kali V. Jadi turunannya seperti apa? Turunannya jadi U aksen kali V atau turunannya ya maksudnya. Baru V turunan V gitu dikali dengan U ya. Oke. Nah, di sini saya mau pakai yang ini nih, yang U kali V. Karena lebih enak aja gitu ya kalau nggak ada penyebutnya. Oke, jadi fx sama dengan cos x dibagi dengan akar E pangkat x. Nah, akar itu bentuk pangkat apa? Pangkat setengah ya. Jadi kalau misalnya akar x itu jadinya x pangkat setengah. Berarti kita bisa buat jadi cos x per E pangkat setengah x. Nah, sesuai dengan sifat eksponensial juga, yang kalau misalnya penyebut kita jadikan pembilang, bakal dijadiin minus ya pangkatnya. Yaitu misalnya A pangkat N gitu ya. Sama dengan 1 per A pangkat minus N. Berlaku juga sebaliknya. 1 per pangkat AN sama dengan A pangkat minus N. Ya enggak? Oke, jadinya cos X kali E pangkat minus setengah X. Nah, kita tulis nih yang mana U, yang mana V. Oke, di sini U, ini V. Ya enggak? Nah, jadi kita tulis U sama dengan cos X. Nah, turunan U-nya apa? Turunan cos apa? Sin ya. Turunan cos adalah sin X. Oke, kita tulis lagi V sama dengan E pangkat minus setengah X. Turunan V jadinya minus setengah. Ya. E pangkat minus setengah X lagi gitu ya. Loh, kok nggak berkurang pangkatnya? Nah, perbedaan untuk Euler ya. Kalau misalnya biasa kan yang biasa gini. Kalau misalnya turunan yang biasa ya. Misalnya fx sama dengan x pangkat n gitu ya. Terus kita turunin jadinya apa? Turunin jadi oke. Di sini bedanya ya nggak bisa disamain seperti itu. Ini x-nya itu ada di pangkat gitu ya. X-nya itu ada di pangkat. Jadi seharusnya kita bandingkan dengan oke. Nah, oke, jadi gini. Kalau misalnya ada fx-nya itu a pangkat x ya, a pangkat x gitu ya. Nah, turunannya itu akan menjadi ya a pangkat x ya dikali dengan logaritma natural a gitu ya. Nah, karena kalau misalnya dia gitu ya Euler, karena dia jadinya ketika dia diturunkan logaritma naturalnya itu hilang jadi 1 gitu. Oke. Pangkat x gitu ya. ln Nah, ln ini sama dengan 1. Jadi kali pangkat x kali 1. Ya udah pangkat x gitu ya. Jadi turunan pangkat x ya pangkat x gitu. Oke. Nah, tergantung juga nih gitu ya. Kalau misalnya di sini ada gx gitu ya, misalnya gx gitu. Berarti turunannya adalah a pangkat gx dikali logaritma natural a dikali dengan turunan dari gx-nya. Gitu ya. Oke. Berarti udah paham ya kenapa turun dari E pangkat minus setengah X itu menghasilkan minus setengah E pangkat minus setengah X. Oke. Nah, setelah kita dapat seperti itu, ya udah kita lanjut aja turunan dari fx-nya sama dengan U kali U kali turunan V. Berarti cos X dikali dengan turunan V yaitu minus setengah E pangkat minus setengah X. Ditambah dengan sesuai dengan ini ya. Bisa juga dibalik karena ditambah yang nggak masalah. Oke, berarti turunannya untuk turunan U yaitu sin X dikali dengan V normal yaitu E pangkat minus setengah X. Sama dengan ya, jadi minus setengah cos X kali E pangkat minus setengah X ditambah dengan sin X kali E pangkat minus setengah X. Nah, karena yang kita cari adalah turunan dari F yang X-nya sama 0, berarti tinggal masukin aja gitu ya.
0 sama dengan minus setengah cos 0 ya, dikali dengan E pangkat minus setengah kali 0 ditambah sin 0 dikali dengan E pangkat minus setengah kali 0. Jadi kita dapat cos 0 itu berapa? 1 ya, berarti minus setengah kali 1 dikali dengan E pangkat 0 yaitu 1 jadinya. Apapun yang pangkat 0 pasti 1. Ditambah sin 0 jadinya apa? Sin 0 itu adalah 0 ya, dikali dengan 1. E pangkat 0 sama dengan 1. Berarti habis. Jadi kita dapat yaitu minus setengah. Nah, kita dapat minus setengah. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 12 ya. Nah, sebelum lanjut ke nomor 12, jangan lupa di subscribe, notif, ya, notification-nya diaktifin, like, share, and support. Oke, nomor 12. Kita disuruh mencari integral tentu dari 3x kuadrat dikurang 4x log yang basisnya E, x, dx. Nah, mana nih? Oke, caranya ya, kita bisa memakai DI methods. Metode DI ya, DI method. Gimana sih tulisan bahasa Inggrisnya? Lupa anjir. Methods. Oke. Nah, DI ini singkatan dari integral. Ini diferensial. Nah, diferensial itu apa? Yaitu turunan dan integral itu ya integral. Nah, jadi kita tulis ulang aja ya integralnya. Jadi integral di sini 3 lagi 2 1 3x kuadrat dikurang 4x log EX ini kita bisa tulis jadi logaritma natural aja ya. X dx. Nah, ini sama dengan ln x. Oke. Nah, mungkin saya akan ngebahas DI methodenya di video yang terpisah ya, karena terlalu panjang nanti jadinya kelihatan memakan waktu untuk belajar ini ya, untuk belajar mixnya. Oke, singkat aja, DI methods itu kayak gini. Kita ada bagi ya, jadi 2 gitu ya. Nah, pilih mana yang mau diturunin, mana yang mau diintegralin. Tapi kalau karena di sini ada logaritma natural, bagusnya sih ini turunin ya, yang ini yang diturunin gitu ya. Oke. Nah, di samping itu ada plus minus gini, selang-seling gitu ya. Oke. Pertama yang diturunin itu ada ln x. Kita tulis dulu gitu ya. Terus yang diintegralin 3x kuadrat dikurang 4x. Nah, turunan dari logaritma natural ln x ini adalah 1 per x ya. Turunan dari logaritma natural x. Nah, integral dari 3x kuadrat dikurang 4x adalah ya. Kalau misalnya sering ngerjain integral pasti gampang ya. Itu 1 per 3. Maaf ya. Jadi sini x pangkat 3 gitu ya. X pangkat 3. Ya udah x pangkat 3 sih sebenarnya. Dikurang 2x pangkat 2. Nah. Oke. Terus DI method ini apa yang harus kita lakukan lagi? Nah, jadi ini bisa kita sama dengankan gitu ya, sama dengan oke. Nah, logaritma natural x itu dikali dengan x pangkat 3 kurang 2x kuadrat. Nah, jadi ln x ya dikali dengan x pangkat 3 kurang 2x kuadrat. Oke. Terus minus nih, berarti dikurang. Nah, karena di bawahnya ini nggak ada lagi integral, sebenarnya bisa kita integralin lagi ya. Jadi 1/4 x pangkat 4 minus berapa nih? 2 per 3 x pangkat 3 gitu ya. Tapi kenapa kita stopnya sampai sini aja ya? Padahal 1 per x itu masih bisa kita turunin jadi minus 1 per x kuadrat gitu ya. Nah, karena kalau misalnya kita menurunkan sesuatu, terus ternyata udah nggak bisa mendekati 0, nggak bisa menuju 0, maksudnya gini. Kalau misalnya X kan kita turunin jadi 1, kita turunin jadi 0, ya enggak? Nah, yang ini nggak bakal bisa nih jadi 0, karena bakal nambah terus nih pangkat variabel di penyebutnya gitu. Berarti kita bakal stop di sini. Nah, yang bakal dibahas di video terpisah aja ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah nutup dengan integral perkalian ini. Gitu ya. Perkalian setara nih. Ini kan
perkalian atas bawah. Nah, ini perkalian setara. Jadi dikurang, karena di sini minus gitu ya. Integral gitu ya, integral lagi dari 1 per X kali X pangkat 3 kurang 2X kuadrat. Oke. Nah, jangan lupa 21. Oke, setelah itu ya kita masukin aja gitu ya. Kita substitusikan masing-masingnya. Oh ya, ini kita sederhanakan dulu bisa ya. Jadi ln X gitu ya, X pangkat 3 kurang 2X kuadrat dikurang jadi apa itu? Jadi X pangkat 2 kurang 2X ya. Oke. Nah, ya. Oke, sekarang ya kita bisa masukin aja ya. Oh iya, nggak bisa. Belum bisa, karena di sini ada integral. Kita selesaikan dulu integralnya, berarti sama dengan ln X ya. X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 dikurang ya integralnya lah. 1 per 3 X pangkat 3 ya. Kurang 2, oke, X pangkat 2. Ya nggak? Bener kan? Oke. Nah, 2 per 1 ya. Oke. Sekarang kita substitusikan masing-masing ya. Karena di sini 2 atasnya 2 berarti kita selesaikan dulu yang 2 gitu ya. Jadi ln 2 gitu ya. Ln 2 dikali dengan 2 pangkat 3 itu jadinya 8 dikurang 2 pangkat 2 itu 4 dikali 2 8 juga. Dikurang dengan 1 per 3, 2 pangkat 3 itu 8 dikurang 2 pangkat 2 itu 4 gitu ya. Nah, ya tutup lagi dikurang ya. Ini untuk yang substitusi 2. Yang substitusi 2 nih. Ini yang untuk substitusi angka 2. Nah, sekarang dikurang dengan yang substitusi yang pertama ya. Kan tentu kayak gitu ya sistemnya. Jadi ln 1 terus 1 dikurang 2 gitu ya. Dikurang 1/3 kurang 1. Nah, jadinya berapa nih? Gitu ya. Oke. Ini jadinya 0. Berarti 0 dikali ln 2 jadinya 0 ya. Dikurang 8/3 kurang 4. Hasilnya berapa? Oke, jadinya berapa ya? 12. Jadi minus 8/3 dikurang. Oke, bentar. Oke. 4 ya. Jadinya 4. 4 per 3. Nah, terus dikurang dengan ln 1. Oh ya, ini ya. Ini ya. Kurang ln 1 itu adalah 0 ya. ln 1 itu 0. Ini 0. Jadi bakal dikurang dengan 0 juga gitu ya. Bakal dikurang dengan 0 juga. Terus dikurang dengan 1/3 dikurang 1 ya minus 2 per 3. Oke, sama dengan 4/3 ya, 4/3 dikurang 2/3 sama dengan 2/3. Jadi jawabannya adalah 2/3. Oke. Oke, sekian dari saya, semoga mengerti ya. Mungkin sedikit ribet jadi bisa ditonton lebih teliti aja gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang dibingungkan bisa ditanya di kolom komentar. Oke, jangan lupa kalau mau support bisa cek link di deskripsi ya. Semoga paham. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.